Nah, halo teman-teman, jumpa lagi di Andrija Anak Kos. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berhemat ala anak kos tapi masih berkualitas. Jadi, selama ini anak kos pasti kalau dia misalnya mau belanja, belinya misalnya ayam geprek, kalau enggak mie instan gitu kan. Kalau di kala-kala kala-kala yang kalau akhir bulan seperti itu. Nah, saya akan membagikan bagaimana trik teman-teman untuk supaya yang kita makan sebagai anak kos masih tetap hemat tapi tetap bergizi. Nah, bagaimana? Yuk kita coba. Ini kita misalnya kita dikasih orang tua kita itu budgetnya itu 500 misalnya kan. Nah, kita sebagai anak kos itu kita harus pandai membagi. Budget 500 ini apa? Ini untuk makanan aja dan bulanan, atau misalnya keperluan kuliah, jajan kuliah itu kita pakai minta orang tua lagi. Anggaplah semuanya itu kita dikasih 500k gitu kan. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita sisihkan dulu uangnya. Misalnya per bulan dikasih 500, 100k ini untuk keperluan kuliah, terus 50k untuk listrik, 50k untuk pulsa atau data. Nah, ini misalnya ini ya kan teman-teman. Nah, terus sisa ini ada 300k. Nah, bagaimana cara kita pakai? Bisa pakai untuk 1 bulan. Nah, kita coba ya. Nah, jadi caranya pertama, kalau kita beli itu jangan coba dikit-dikit karena kan takutnya boros. Jadi teman-teman coba beli minyak goreng. Nah, semisal teman-teman ada pakai gas tapi jarang di kosannya ada gas, bisa pakai gas. Tapi misalnya di kosannya nggak ada gas, bisa pakai rice cooker gitu. Nah, nih semisalnya minyak goreng kita beli 1 kilogram itu 20k. Ini paling mahal 20k. Terserah teman-teman mau beli minyak yang paling murah atau gimana. Yang penting 20k nih standar dari apanya. Kalau lebih murah lagi lebih irit lagi. Terus ini bahan-bahan yang penting ya. Kemudian beras. Nah, beras anggap aja kalau kita makannya yang nggak banyak, jadi beras itu kita beli aja anggap 5 kilo sebulan, 5 kilogram. Ini untuk per bulan ya, per bulan stok. Jadi kalau 5 kilogram berarti kan ini ada 100k ya kan, kurang lebih. Kalau harga 20, tapi nggak mungkin 100k. Kalau kita beli beras yang harga 12.000, yang murah aja standar, berarti ini harganya 60k. Ini beras udah. Terus untuk anak kos kepengen gula, beli aja gula, nggak usah banyak-banyak makan gula karena kan gula nggak sehat. Beli aja 1/4, anggap gula 1/4 itu adalah 5.000 sudah. Terus teh, anggap harga teh 1 bungkus itu 5k juga. Terus kopi
misalnya untuk apa, untuk begadang atau gimana, 5K. Kalau budgetnya sedikit ya kita harus pandai-pandai berhemat. Jadi ini keperluan pokok kan. Terus galon kan, galon anggap aja galon itu masing-masing harganya 5K. Jadi kalau dikali 4, seminggu cuma minumnya 4 galon. Tapi aku rasa pasti ini kan pasti bisa kurang dari itu, anggap aja itu paling banyak 20K. Oke. Terus air, terus apa lagi, nah sabun mandi beli aja yang batangan, beli anggap aja masing-masing ini 5K, beli aja anggap 2, berarti 10K. Terus keperluan lainnya, rinso. Kita kalau anak kos rinso beli aja yang harga 10K atau apa, atau deterjen ya, atau deterjen beli aja yang harga 10K. Udah kita hitung 80, terus 90, 110, 120, 130, 135. Berarti ini ada 135. Udah, ini yang keperluan wajibnya ya, berarti beras, gula, kopi, teh, galon, udah kan. Nah, sisa uang ini bagaimana cara kita berhemat? Nah, untuk anak kos kan di pasar itu kan ada jual tempe kan, ada kan. Jadi tempe ini kita beli saja 5K. Ini untuk per minggu. Tempe ini kan termasuk bergizi, jadi dikali 4 sama dengan 20K, 20.000. Udah. Terus tahu, kalau kita beli banyak pasti dapat lebih, kalau beli satu pasti ini, jadi beli aja 5K untuk bisa dipakai per minggu. Ini kan termasuk bergizi, ini dikali 4, berarti menu wajibnya 20. Udah. Yang selanjutnya telur itu biasanya harga per bijinya itu 2K. Anggap aja seminggu kita pakai telur itu 5 butir, berarti ada 10K. Oke. Terus apalagi, sayur. Nah, ini yang penting. Nah, untuk anak kos, sayur kalau di pasar paling berapa sayur? Satu itu harganya 2 atau 3.000. Anggap aja sayur satu jenis sayur itu 3.000. Anggaplah ya. Sehari aja kita makan sayur itu, sayur, tahu, tempe itu tetap bergizi teman-teman. Jadi dikali, anggap aja kali 5 kali. Anggaplah sayur ini kita kalau dapat terlalu banyak mungkin bisa dipakai 2 kali selama 2 hari. Anggaplah kali 5, berarti 15K. Oke, kita hitung. Ini sudah 65K. Jadi total udah 200, sisa masih ada 100. Nah, bagaimana cara mengakalinya sisa 100 ini? Beli saja ayam rata-rata kalau di tempat kita seekor itu rata-rata paling 50.000 seekor. Nah, kita beli aja ayam ini 25K. Ini untuk dipakai per minggu. Kita kali 4 sama dengan 100K teman-teman. Jadi total ini 300K teman-teman. Nah, minyak kita udah beli yang wajib, yang ini
Terus kita tadi udah bilang untuk keperluan kuliah 100k per bulan kita apain kalau kita pandai berhemat. Untuk listrik 50k, pandai-pandai kita berhemat gitu kan. Jadi kalau pengeluaran listrik ini jangan yang perlu-perlu aja. Misalnya kalau colokan, kalau nggak dipakai dicabut aja. Kayak misalnya ada yang lain dicabut aja. Kalau misalnya wattnya nggak nyampe di kosan itu, nggak nyampe 4 apa yang 900 watt, di bawah 900 watt, ini bisa per bulan ini 50k ini kalau kita hemat kayak gini teman-teman. Nah ini untuk pulsa. Nah kalau kita bisa berhemat ini dengan budget segini aja tanpa jajan ya. Nah tanpa ini bisa menahan diri. Ini nih cukup untuk anak kos dan nggak perlu kekurangan gizi atau bagaimana teman-teman. Nah tempe ini nanti teman-teman nanya, lah tempe tahu gimana? Kan nanti lama-lama busuk diam jamur. Nah caranya kalau misalnya di tempat daerah teman-teman pasarnya deket, beli aja. Terus ada yang harga jual tempenya 2000, biasa kan 2000 itu dapat 3 atau gimana. Terus atau ada yang 1000-an harganya. Nah beli aja segitu, atau kita beli setiap 2 hari sekali kita ke pasar. Terus beli tahu juga begitu. Nah pandai-pandai ini telur juga gitu, kayak gitu teman-teman. Nah nanti kan ini kan perkiraan dari per bulan ininya kan makanan kita. Kalau ada yang kurang nanti ini bisa uangnya nanti kalau ada kelebihan dari yang hal yang begini bisa dibeliin tepung atau gimana. Nah ayam 25k setengah ekor, potong aja kecil-kecil atau gimana, nanti dibilang garam atau apa gimana kan. Pandai-pandai bisa teman-teman, pandai-pandai lah dari semua bahan-bahan ini kayak gitu. Nah ini kalau ada yang kurang ya misalnya tinggal bisa minta sama orang tua atau gimana. Tapi kalau misalnya orang tua udah nggak mampu lagi, nah ini budgetnya ini teman-teman tanpa beli. Kalau teman-teman setiap lapar beli Indomie sekarang nggak semurah dulu. Indomie atau maaf sebut merek, mie instan rata-rata harganya 3.500, 4.000. Ini harga standarnya nih rata-rata. Sama juga ini sekali makan juga. Nah daripada itu kita beliin ke sayur itu sekat juga udah dapat banyak, tahu tempe juga udah kenyang begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa berguna ya bagi teman-teman yang bisa berhemat budgetnya. Ini trik and trik tapi masih bisa bergizi ya. Begitulah trik dari saya. Dan jangan lupa like, komen yang baik, dan subscribe teman-teman. Bye bye. Sampai jumpa di Andwi Jana Kos.